Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih. Salam. Puji Tuhan, salam kudus. Ya, terima kasih puji-pujian yang sudah dinaikkan bersama. Ya, terima kasih. Ya, saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama. Satu hal kerinduan kami yang sangat besar ya Tuhan, kami selalu rindu untuk bersama-sama seperti ini, bersama-sama memuji-muji nama-Mu Tuhan, menaikkan segala kerinduan kami untuk memuliakan-Mu ya Bapa. Dan di akhir pekan ini Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam 1 minggu berjalan. Apa yang Kau lakukan bagi kami percaya ya Bapa, semuanya itu adalah karena kemurahan hati-Mu. Terima kasih untuk hari yang Kau berikan ya Bapa. Kami akan menyelesaikan di akhir pekan ini Tuhan. Apa yang kami lakukan biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan terus menyertai hidup kami, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, pada pagi hari ini ada satu bagian firman Tuhan yang sangat penting untuk Bapak Ibu Saudara simak lagi dengan baik. Kita sama-sama, Bapak Ibu Saudaraku, akan mendapatkan satu lagi bagian yang sangat luar biasa penting untuk kita pahami dengan baik, ya. Dan ini sangat menguntungkan kita semuanya, ya. Di hadapan Tuhan kita sangat beruntung oleh karena kita mempunyai ya firman Tuhan yang sangat lengkap untuk menjaga agar fokus kita dalam pelayanan kita senantiasa terjaga dan sesuai dengan apa yang dirancangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita terus bertumbuh di dalamnya, ya, di dalam kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi ada satu bagian kebenaran Alkitab yang jarang sekali diberitakan Bapak Ibu Saudara, dan pagi hari ini sangat beruntung Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sama-sama bisa mendengarkan ini, ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Yaitu kita akan menyimak lagi dengan baik apa yang dikatakan Rasul Paulus di Galatia pasal 4 ini. Galatia pasal 4, terkhusus nanti kita akan membaca di ayatnya yang keempat dan yang kelima itu, ya, untuk memahami dengan baik inkarnasi Kristus, ya. Mengapa Yesus menjadi manusia? Mengapa Allah mau menjadi manusia? Jadi ini banyak sekali orang yang mempertentangkan dan banyak orang yang berusaha untuk menyangkal Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan kita akan menemukan satu alasan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus, ya, mengapa Yesus harus menjadi manusia, mengapa Allah menjadi manusia, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita baca dulu ya, langsung saja kita akan membacakan ini di Galatia pasalnya yang keempat. Saya akan membaca lagi ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kita simak baik-baik ya. Dari ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu.
ya kita sudah mendengarkan penjelasan tentang ayat 1 ini. Ini adalah ilustrasi ya tentang kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan masyarakat kita bisa menemukan itu ya, bahwa walaupun seseorang itu adalah pewaris, misalnya pewaris kerajaan sekalipun, ya kalau anak itu belum dewasa, dia belum bisa dilantik untuk menggantikan ya ayahnya, misalnya menjadi raja, seperti misalnya di kerajaan Inggris misalnya ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap anak yang lahir di kerajaan, di keluarga kerajaan, dia adalah ahli waris ya, tetapi dia tidak serta-merta langsung dilantik menjadi raja atau pangeran. Nanti kalau dia sudah dewasa, sudah tiba waktunya dia menggantikan, maka dia akan dilantik menjadi pewaris ya, untuk bertanggung jawab atas semua warisan yang dipercayakan kepadanya untuk digunakan ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itu adalah gambaran tentang bahwa sebelum hukum Taurat itu digenapi atau diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka hukum Taurat itu adalah menjadi cerminan bagi manusia untuk mengawasi ya, untuk menuntun perilaku daripada orang-orang Israel, bagaimana mereka harus bersikap di hadapan Tuhan. Tetapi itu tentu tidak sempurna. Nanti sesudah Yesus Kristus menyelesaikan di atas kayu salib seluruh tuntutan hukum Taurat itu, barulah dikatakan semuanya selesai, dan masuklah sekarang ini pada zaman kasih karunia sebagai sebagaimana Tuhan memperlakukan kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anak-anak adopsi yang dianggap sudah menjadi dewasa, karena segala sesuatu rintangan sudah dilewati oleh Yesus Kristus, dan sekarang kemerdekaan kita di dalam Kristus dikaruniakan sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, artinya ya di sini di ayatnya yang kedua dikatakan, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang ditentukan oleh Bapaknya. Sekaranglah saatnya Tuhan telah menentukan bahwa kita, Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang diangkat menjadi anak-anak Tuhan yang telah didewasakan di dalam Kristus, supaya kita bisa secara bertanggung jawab mempergunakan ya, menikmati ya seluruh kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada kita, untuk kita bisa melayani dengan tanpa rasa takut dan tanpa kekhawatiran ya, karena kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus mempunyai keberanian iman untuk menghadap Tuhan, untuk membangun hubungan yang baik, yang akrab dengan Tuhan, sebab kita sudah ada di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kita. Bahkan kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah pemandu ya, pemimpin untuk kita menjalani kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan, dan tidak lagi ditentukan oleh pikiran-pikiran duniawi, tetapi oleh pikiran sorgawi, pikiran Kristus namanya ya. Dan itu adalah kemandirian kita di dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita kepada Kristus, bahwa setelah segala sesuatu diselesaikan oleh Kristus, maka sekarang kita bebas untuk melayani. Amin. Kita merdeka tanpa rasa takut di dalam menyaksikan
kasih karunia Tuhan kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian di ayatnya yang kedua tadi dikatakan, tetapi ia berada di bawah, ayat 3 sekarang, ayat 3, ya, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia, yaitu di mana, ya, dikatakan di kitab Efesus bahwa kita ini tidak mendapat bagian sebagai orang-orang dari bangsa lain, ya, dulu sebelum Kristus darahnya tertumpah di atas kayu salib, kita dari bangsa-bangsa lain tidak mempunyai satu panduan hidup, ya. Hanya bangsa Israel yang mempunyai panduan hidup, yaitu hukum Taurat, dan hanya bangsa Israel yang dievaluasi Tuhan kehidupannya, ya, tetapi bangsa-bangsa lain dibiarkan berjalan menurut roh-roh, ya, menurut takluk kepada roh-roh jahat, roh-roh di udara, roh-roh dunia, hidup di dalam kesia-siaan. Artinya bersyukurlah kita, ya, berterima kasih kita karena Tuhan Yesus rela, ya, mati di atas kayu salib. Dengan demikian oleh darahnya segala dosa kita disucikan, dan oleh kebangkitannya kita mendapatkan kemenangan bersama-sama dengan Kristus, sehingga saat ini kita tidak lagi di bawah kuasa roh-roh di udara, karena sekarang kita sudah akil balik, ya, kita sudah didewasakan, dimandirikan, dan diberikan keberanian untuk bersikap bagaimana kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan segala berkat yang dikaruniakan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, itu yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak lagi di bawah ketakutan, tidak di bawah ancaman, dan kita tidak dikelirukan lagi oleh roh-roh penguasa di udara, tetapi kita bisa hidup dengan hati nurani yang murni, dengan hati nurani yang baik, karena darah Kristus telah menyucikan hidup kita, dan kita bisa bersikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak ragu-ragu lagi untuk bersikap yang benar, memuji-muji Tuhan kita, melayani Dia tanpa rasa takut dan gentar. Di dunia ini Tuhan memelihara hidup kita dengan sempurna. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, ya, kita dengarkan dengan baik ayat 4 dan 5, ini yang saya katakan tadi, bahwa pada pagi hari ini kita sangat beruntung sekali bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu mari kita simak baik-baik Bapak Ibu Saudara, karena tadi saya sampaikan jarang sekali, ya, orang memberitakan kebenaran yang seperti ini. Seperti apa? Di ayatnya yang keempat dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa Allah harus menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus? Kenapa? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu adalah merupakan rencana Tuhan, ya, rencana Tuhan untuk menebus mereka yang hidup dan takluk kepada hukum Taurat. Ayatnya yang ke-5 dikatakan, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Siapa itu maksudnya? Orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita diterima menjadi anak adopsi yang dewasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, sebetulnya kita ini bersama dengan orang Israel, bangsa Israel, mendapat bagian di dalam, ya, berkat yang sumber yang sama, yaitu Yesus Kristus. Ya, baik orang Israel maupun kita dari bangsa-bangsa lain, kita sama-sama mendapat penebusan
ya yang sama, yaitu dari darah Kristus yang suci. Itulah sumber daripada penebusan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hanya yang membedakan adalah bahwa bangsa Israel itu, karena mereka bangsa pilihan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saat ini bukan mereka menerima penyucian darah Yesus Kristus adalah berdasarkan perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu di mana hubungannya adalah apabila orang Israel menerima Yesus sebagai Mesias, menerima Yesus sebagai Raja, maka manfaat daripada penebusan oleh darah Kristus dalam kehidupan mereka itu baru bisa diterapkan. Ya, itu baru bisa diaplikasikan. Tetapi kenyataannya adalah bangsa Israel telah menolak Mesias, menolak Yesus Kristus. Sekarang kitalah yang mendapat manfaat daripada ya korban penebusan darah Kristus, penyucian atas segala dosa. Kitalah saat ini sebagai tubuh Kristus yang menerima manfaat daripada pengorbanan Kristus itu sebagai kasih karunia-Nya yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita, bahwa kita telah dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita sudah pasti diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah keberuntungan kita saat ini. Di dalam Kristus Yesus kita memperoleh jaminan atas hidup kita, ya, bukan hanya hidup yang sementara ini, tetapi adalah terutama untuk hidup yang kekal selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang kelima itu tadi, jadi mengapa Yesus Kristus harus ya berinkarnasi menjadi Allah, menjadi manusia? Ya, karena dikatakan harus ada manusia yang menyelesaikan tuntutan daripada hukum-hukum Allah, yaitu hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan kalau tidak, maka umat Israel tidak bisa diselamatkan. Karena apa? Karena bangsa Israel itu juga adalah orang-orang berdosa. Ya, mereka telah melanggar firman Allah. Mereka sudah berkali-kali memberontak kepada Tuhan, dan oleh karena itu, ya, dosa harus dihukum. Maka bangsa Israel juga berada di bawah hukuman, karena dikatakan di pasal 3 kita sudah membaca, ya, dikatakan di ayatnya yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-10, dikatakan di situ, yaitu ya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Jadi kutuk ini harus ditebus. Amin. Kutuk ini, kutuk dosa itu harus ditebus. Karena Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu terikat dengan konsekuensi hukuman bagi orang, yaitu khususnya bagi bangsa Israel yang tidak sanggup memenuhi tuntutan hukum Taurat itu, maka mereka harus menerima hukuman. Sedangkan Allah telah berjanji menjadikan umatnya Israel menjadi umat kepunyaannya yang kudus, imamat yang rajani. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya bisa mereka menjadi umat Allah kalau mereka tidak ditebus daripada kutuk ini? Amin. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara? Jadi itulah sebabnya dikatakan tadi, pada saat yang tepat Allah mengutus anaknya, ya, yang luar biasa di ayat 5 dikatakan, Ia diutus, Yesus diutus, anak Allah diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, yaitu bangsa Israel, orang Israel. Harus ada manusia, Bapak Ibu Saudara, harus ada manusia yang sempurna, dan itu bukan dari antara orang Israel sendiri,
Walaupun Yesus Kristus itulah keturunan Daud, ya, dan Yesus adalah keturunan daripada Yehuda, salah satu dari suku bangsa Israel, tetapi Yesus Kristus tidak sama dengan mereka, karena Yesus Kristus lahir dari perempuan yang suci, yang perawan Maria, berbeda dengan orang Israel. Orang Israel sama dengan kita, lahir dari keinginan laki-laki dan perempuan. Tetapi Yesus Kristus lahir dari benih Roh Kudus, yang ditaruh di dalam rahim Maria, di dalam kesucian, dan Yesus tidak berdosa. Maka dialah, Yesuslah satu-satunya yang bisa menebus dosa-dosa daripada umat Israel. Dialah perwakilan daripada semua orang Israel untuk mendamaikan umat Israel yang hidup di bawah kutuk hukum Taurat, harus mendamaikan mereka kepada Allah oleh persembahan darah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itu jelas kita lihat di sini, Allah menjadi manusia, Yesus Kristus menjadi manusia, oleh karena ada satu kepentingan yang besar untuk menyelamatkan umatnya Israel, oleh karena mereka hidup di bawah hukum Taurat, dan mereka hidup di bawah kutuk juga. Mereka harus dijadikan oleh Allah menjadi umatnya yang kudus, dan itu yang disebut, yang dikatakan oleh Yesus Kristus, bahwa oleh darahnya, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa umatnya Israel, supaya suatu saat nanti ketika Yesus Kristus datang kedua kali ke bumi ini untuk menyelamatkan umatnya Israel, bahwa bangsa Israel juga mendapat bagian di dalam kekudusan oleh darah Kristus yang telah menyucikan segala dosa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat menarik, yang sangat luar biasa adalah dikatakan tadi di ayatnya yang keempat itu, ayat berapa tadi? Ayatnya yang keempat, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, yang lahir dari seorang perempuan, Maria tentunya, perawan Maria, dan takluk kepada hukum Taurat. Siapa yang takluk kepada hukum Taurat? Siapa yang taat kepada hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku? Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Jadi Yesus itu selama hidup di dunia ini, dia hidup menaati hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dulu buktinya di dalam Lukas pasal 2. Beberapa ayat akan saya bacakan, dan kita sama-sama melihat Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus Kristus selama hidup di dunia ini, dia hidup menaati hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan kita, sesudah Yesus Kristus menyelesaikan segala tuntutan hukum Taurat, Paulus katakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat sekarang ini. Kita hidup di bawah kasih karunia. Jadi dalam hal ini penting kita memahami supaya kita mengenal Kristus saat ini, bukan mengenal Kristus dan mengikuti Kristus seperti dia yang hidup di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Itu kan kontradiksi, bertentangan sekali, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengikuti pola kehidupan Kristus sewaktu dia hidup di dunia ini, berarti kita harus sama juga. Kita harus hidup menuruti hukum Taurat, kan, Bapak Ibu Saudara. Contohnya Lukas pasal 2 ayat 21. Inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai tanda kepatuhannya kepada hukum Taurat. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-21. Kita lihat di situ. Dikatakan, dan ketika genap 8 hari, 8 hari, bukan 9 hari, bukan 10 hari, Bapak Ibu Saudara.
ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, setelah 8 hari lahir, maka orang tuanya yaitu Maria dan Yusuf harus menyunatkan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita harus hidup seperti Yesus waktu dia di dunia ini, ya berarti saudara dan saya harus bersunat juga kan? Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudaraku logikanya? Kalau kita mengikuti Yesus Kristus seperti ketika dia di bumi ini, ya kita juga harus bersunat pada hari yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Orang tua kita harus membawa kita untuk disunatkan seperti Yesus. Kan harus seperti Yesus Bapak Ibu Saudara. Kalau pengikut Yesus harus seperti dia. Seperti Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus harus kita lakukan juga sebagai pengikutnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia di bumi ini? Dia melakukan hukum Taurat, yaitu dia harus disunat pada hari yang ke-8. Pertanyaannya, ya, apakah saudara dan saya melakukan itu sebagai pengikut Yesus? Kalau saudara mengatakan tidak, kenapa? Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, Yesus harus lahir dari seorang perempuan, ya, ke dunia ini. Dia menjadi manusia karena dia harus menebus hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan kepada siapa? Kepada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itu Yesus mengidentifikasi. Ya, saya ulang sekali lagi. Yesus ketika lahir ke dunia ini, dia harus mengidentikan dirinya dengan orang Israel. Ya, karena apa? Karena harus ada orang Israel yang mewakili mereka, mewakili orang Israel, harus ada seseorang yang sempurna untuk melaksanakan, melakukan, menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat itu agar orang Israel bisa ditebus dan bisa diterima oleh Allah di hadapannya sebagai umat kepunyaannya. Amin. Yesuslah yang melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Yesus sebagai keturunan Daud, dia takluk kepada hukum Taurat. Orang Israel takluk kepada hukum Taurat, tapi mereka gagal. Ya. Tetapi Yesus Kristus sebagai orang Israel yang sejati, Yesus Kristus adalah orang Israel yang sempurna. Dia tidak bercacat, dia tidak melanggar hukum Taurat sedikit pun. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus melakukan kekudusan yang sempurna menuruti hukum Taurat dari A sampai Z, Bapak Ibu Saudara. Dia lakukan itu semuanya tanpa cacat celah. Karena itulah sebabnya di atas kayu salib disempurnakan oleh Yesus Kristus, ya, seluruhnya tuntutan hukum Taurat itu digenapi, sehingga hukuman yang diperuntukkan bagi bangsa Israel, yaitu kutuk hukum Taurat, mereka ditebus dari kutuk hukum Taurat, sehingga Allah bisa menerima umat pilihannya bangsa Israel untuk hidup sebagai umat kepunyaannya yang akan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Kapan Bapak Ibu Saudara? Bukan sekarang, tapi nanti ketika Yesus sudah datang, ya, kembali untuk menemui mereka, menjumpai bangsa Israel dan memulihkan kehidupan mereka, dan bangsa Israel akan menerima penyucian darah Kristus yang sepenuhnya untuk mereka apabila bangsa Israel suatu saat nanti akan bertobat, kembali mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias, Raja orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat contoh lagi. Contoh di mana ketika Yesus hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus hidup menuruti hukum Taurat di dalam persembahan-persembahan. Kita lihat di Matius pasal 26. Ya, Matius pasalnya yang ke-26. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Matius 26. Ya, bagaimana cara Yesus hidup di dunia ini ketika dia hidup sebagai manusia? Kita lihat dia hidup di bawah hukum Taurat.
Matius pasal 26. Kita akan membacakannya, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, tadi Matius 26. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-17. Ya, ayatnya yang ke-17. Ya. Mari kita simak Bapak Ibu Saudaraku, Matius 26 ayatnya yang ke-17. Ini adalah Yesus ya melakukan perayaan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau perayaan Paskah itu adalah orang-orang Israel merayakan itu sebagai hari raya dengan menyembelih domba. Ya, mereka harus mempersembahkan darah domba, yaitu mengingat daripada Paskah ketika bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir. Jadi orang-orang Israel pada saat itu harus menyembelih domba, dan darahnya itu adalah menjadi cara yang dijadikan Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari kuasa maut ketika mereka di Mesir. Maka itu menjadi sebuah peringatan Paskah di mana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan hari raya Paskah itu diperingati oleh Yesus Kristus, ya, dan Yesus Kristus meminta kepada murid-muridnya untuk menyembelih domba. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat ya. Ayatnya yang ke-17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-muridnya. Hari raya roti tidak beragi ini adalah persiapan untuk menjelang hari raya Paskah. Karena orang Yahudi mempunyai hari-hari raya, paling sedikit ada 7 jenis, 7 macam hari raya orang Yahudi. Ya, antara lain hari raya roti tidak beragi, ya, hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan seterusnya. Ya, itu adalah hari-hari raya daripada orang Yahudi. Nah, ayat 17 dikatakan, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, murid-muridnya bertanya ya kepada Yesus Kristus supaya mereka mempersiapkan apa? Mempersiapkan perjamuan Paskah. Ya, ayat 18. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, Yesus merayakan hari raya Paskah. Kita lihat, Saudara, di ayat 19. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Tadi saya sudah katakan tadi bahwa dalam perayaan Paskah orang Yahudi mereka menyembelih domba, ya, Bapak Ibu Saudara. Mereka mempersiapkan korban untuk darahnya ditumpahkan, ya, sebagai perayaan Paskah memperingati pembebasan daripada nenek moyang bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Yesus pun ikut melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena itu sudah menjadi bagian daripada tuntutan hukum Taurat. Ya, Yesus sebagai orang Yahudi keturunan daripada suku Yehuda, keturunan Daud, Yesus harus melaksanakan semua tuntutan daripada hukum Taurat itu, supaya sekali lagi di dalam Yesuslah seluruh kesempurnaan tuntutan hukum Allah itu harus dipenuhi, ya. Nah, termasuk juga perayaan Paskah, Yesus juga melakukan bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, saudaraku, di dalam perayaan Paskah, ya, disitulah Yesus tadi mengatakan bahwa supaya mereka mempersiapkan domba korban darah yang harus dilakukan sebagai peringatan untuk perayaan Paskah bagi bangsa Israel. Ya, kalau begitu Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita mengikuti perayaan Paskah seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika dia di bumi ini, kenapa saudara-saudara dan saya tidak menyembelih domba? Ya, Bapak Ibu Saudara, pada saat perayaan Paskah, kenapa kita tidak melakukan itu? Kalau kita harus mengikuti Yesus Kristus seperti yang dia jalani ketika hidup di bumi ini, yaitu hidup di bawah hukum Taurat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan mengenal kasih karunia saat ini, itulah sebabnya Paulus mengatakan, sekarang kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itulah sebabnya kita tidak perlu mempersembahkan kurban-kurban lagi. Karena apa? Karena kurban darah tubuh Yesus Kristus sudah menyempurnakan kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Oleh darahnya kita telah dikuduskan. Darahnya menyucikan kita dari segala dosa, sehingga kita tidak memerlukan tambahan-tambahan lagi untuk penebusan dosa-dosa kita. Amin. Cukup sudah Yesus Kristus yang berkorban bagi kita, dan itu adalah merupakan berkat yang terbesar yang kita terima sebagai pengikut Yesus Kristus saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat tadi dikatakan di ayatnya yang ke 20, setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disitulah Yesus duduk makan bersama-sama merayakan hari raya Paskah dengan murid-muridnya. Makan apa Bapak Ibu Saudara? Makan yaitu makan apa yang disajikan setelah mereka menyembelih korban Paskah, yaitu dengan mempersembahkan darah domba. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi di dalam Roma pasalnya yang ke-15. Nah, ini Paulus menjelaskan tentang Yesus Kristus harus hadir ke dunia ini menjadi manusia, karena Yesus Kristus harus menggenapi janji Allah kepada umatnya Israel, yaitu janji kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesus Kristus harus menggenapi janji itu. Karena itu disebutkan di Roma pasalnya yang ke-15 ayat 8. Di sini Paulus berkata, ya, Roma 15 ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi Yesus ketika dia ada di dunia ini, ya, dia datang untuk melayani orang-orang yang bersunat. Bukan melayani orang-orang yang tidak bersunat. Siapa orang-orang yang bersunat? Itu adalah orang-orang Israel. Ya, siapa orang-orang yang tidak bersunat? Kita dari bangsa lain adalah orang-orang yang tidak bersunat. Jadi ketika Yesus hidup di bumi ini, dia melayani umatnya Israel sebagai orang-orang yang bersunat. Itulah sebabnya Yesus harus memberikan contoh teladan tentang sunat, karena dia berada di antara saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel yang bersunat. Jadi dia adalah pelayan orang-orang yang bersunat, yaitu bangsa Israel. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di situ di ayat 8, untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya, mengokohkan janji yang telah diberikan oleh Allah kepada nenek moyang kita. Nenek moyang siapa? Nenek moyang bangsa Israel, nenek moyang Paulus. Karena Paulus adalah orang Israel, dia berasal dari keturunan suku Benjamin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ada janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu janji sunat namanya, kewajiban untuk melaksanakan hukum sunat. Itu adalah janji Allah kepada umatnya Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, coba kita lihat lagi sedikit lagi saudaraku, ya,
Mari kita lihat di dalam Roma pasal 8. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, janji sunat itu digenapi oleh Yesus Kristus dengan sempurna. Dengan demikian, sekarang ini saudara-saudara dan saya memperoleh pembebasan dari tuntutan segala hukum, termasuk juga kita dibebaskan dari hukum Taurat dan kita hidup sekarang di dalam hukum kasih karunia Allah. Kita lihat di dalam Roma pasal 8, saudara-saudaraku. Ya, Roma pasal 8 ayat 1, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku, sesudah Yesus Kristus menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan yang sempurna, maka sekarang dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara dan saya ada di dalam Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Nah, ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Jadi kita sekarang sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Termasuk juga kita dibebaskan dari hukum Taurat. Ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara? Hukum Taurat tidak bisa menebus dosa-dosa kita. Hukum Taurat itu adalah merupakan hukum yang mengancam setiap orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Dikatakan di Galatia pasal 3, terkutuklah mereka. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menebus kita dari kutuk dosa dan kutuk hukum maut. Sehingga dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam dagingnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang luar biasa, Yesus Kristuslah yang menerima hukuman itu menggantikan kita, supaya dikatakan ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tuntutan hukum Taurat itu telah digenapi. Apa tuntutan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku? Kesempurnaan. Kesempurnaan itu sudah dipenuhi di dalam kita, diri kita, tapi bukan karena usaha dan perbuatan kita, tetapi semata-mata karena Kristus telah melakukannya bagi kita. Dan kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita menerima pencurahan darah Kristus, kita menerima korban tubuh Yesus Kristus, kita menerima kasih karunia-Nya, maka dikatakan secara otomatis hukum Taurat digenapi di dalam kita, dan kita juga menjadi sempurna di dalam Kristus, karena Kristus yang telah menyempurnakan hidup kita. Itu sebabnya saudaraku, di Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14, kita lihat di sebelah di bagian sebelumnya, di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa berkat Tuhan yang kita terima saat ini. Oleh karena saat ini saudara-saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia Allah yang penuh berkat, dan kita hidup di dalam kesempurnaan yang dilakukan oleh Kristus bagi kita melalui pengorbanan tubuhnya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Paulus mengatakan, kita lihat sedikit lagi di dalam Galatia, Galatia pasal 5, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku,
Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, memberkati kita saat ini. Oleh karena kita hidup di dalam Kristus, kita menerima kasih karunia-Nya, kita dibebaskan dari ketakutan, kita dibebaskan dari kekhawatiran, kita dibebaskan dari hukuman dosa dan maut. Maka sekarang kita bebas mempergunakan kebebasan kita di dalam Kristus untuk melayani Dia dengan benar. Nah, di Galatia pasal 5 Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bisakah kata-kata seperti ini diberitakan ketika Yesus hidup di dunia ini? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Saya ulang sekali lagi, bisa atau tidak firman seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini diberitakan ketika Yesus ada hidup di dunia ini? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Itu bertentangan. Karena Yesus sendiri melakukan hukum Taurat, maka semua orang yang hidup di bawah hukum Taurat harus melakukan sunat. Saudaraku, tetapi sesudah Yesus Kristus melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh hukum Taurat, Yesus menyempurnakan kehendak Allah Bapa di surga terhadap hukum Taurat. Dia menyelesaikan di atas kayu salib. Maka sekarang firman kebenaran Allah yang disampaikan kepada kita adalah, Paulus katakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada gunanya bagimu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Itu artinya kita nambahin lagi. Kita menambahin pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Dan itu adalah bentuk daripada ketidakpercayaan. Bapak Ibu Saudara, yang benar adalah kita menerima kasih karunia Allah, bahwa kita sekarang tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, bahwa Roh Kuduslah yang memandu hidup kita. Di dalam kemerdekaan kita, di dalam darah Kristus, kita mempunyai kasih karunia Allah yang sempurna, dan kita mempunyai keyakinan yang teguh bahwa kita ini di dalam Kristus telah diterima sebagai anak-anak Allah yang sepenuhnya oleh kasih karunia-Nya kita melayani Tuhan Yesus tanpa rasa takut dan tanpa rasa takut dan gentar, dan kita melayani Tuhan Yesus dengan penuh keyakinan oleh karena kita telah dimerdekakan dari segala dosa. Ayatnya yang dikatakan tadi di ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan, kalau kamu tidak mengakui penebusan darah Kristus sepenuhnya, dan kamu ingin kembali lagi hidup di bawah hukum Taurat, berarti kamu harus melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Berarti darah Kristus sia-sia bagimu. Penebusan, pengorbanan Kristus sia-sia bagimu. Di ayatnya yang kelima dikatakan, ayatnya yang keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kamu lepas dari Kristus kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, ini adalah merupakan suatu pernyataan yang sangat tegas bahwa kita harus menjamin bahwa sikap kita kepada Kristus saat ini adalah bahwa kita hidup di bawah kasih karunia-Nya. Amin. Kita menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, melayani Dia di bawah kendali daripada kasih karunia-Nya yang sempurna. Kita tidak boleh bersandar kepada pikiran kita sendiri lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena di Roh Kudus memimpin hidup kita, memberkati kita, dan menjaga hidup kita, dan meneguhkan iman kita. Roh Kudus
melakukannya berdasarkan kasih karunia Yesus Kristus kepada kita. Orang-orang yang percaya kepadanya saat ini adalah tubuh Kristus. Kita harus bersikap menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa dan bertanggung jawab, karena saudara-saudaraku dan kita semuanya ini adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari rasa takut, dari kekhawatiran. Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam hati kita, dan Roh Kudus itulah jaminan yang memimpin hidup kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudara dan saya akan tetap melayani Dia dengan setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada istilah kata mundur, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, semangat kita tidak boleh kendor. Biarlah kita, roh kita menyala-nyala melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Roh Kuduslah yang menguatkan kita di dalam setiap pergumulan kita. Saudara-saudaraku, Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kita supaya di dalam kemerdekaan yang telah dikaruniakan oleh Kristus, saudara-saudara dan saya bisa memberitakan kebenaran Kristus kepada semua orang. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah sekarang kita sangat bersyukur mengenal Yesus Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit dan naik ke surga, dipermuliakan. Dan sekarang kita menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita hanya tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus telah melakukan yang terbaik, menyediakan masa depan kita yang terbaik, karena di dalam Dia kita telah dipenuhi dengan segala berkat surgawi yang disediakan bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dan yang telah memberikan kepada kita segala yang terbaik. Mari kita melayani Dia dengan setulus-tulusnya. Amin. Mari kita melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, karena Yesus Kristus setia dan kesetiaannya adalah sempurna. Maka saudara-saudara dan saya juga akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk tetap setia melayani Dia. Amin. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan berjanji, Allah berjanji, besarlah upahmu di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Engkau telah membebaskan kami dari kuasa hukum Taurat dan menggantikannya dengan kuasa damai sejahtera. Di dalam kasih karunia-Mu kami menerima segala yang terbaik, dan hidup kami telah diselamatkan, dan sekarang kami bebas untuk melayani Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah kami mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa, raga kami hanya untuk memuliakan Engkau semata-mata. Dan karena kami tahu bahwa kebaikan-Mu sangat luar biasa, sangat dahsyat memberkati hidup kami, oleh karena Engkau telah membebaskan kami dari kutuk dosa, membebaskan kami dari kuasa maut, dan membebaskan kami dari ketakutan-ketakutan dunia ini, dan menggantikannya dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memerintah hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kami tanggung. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih ya Roh Kudus. Dan diberkatilah semuanya saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu dimanapun berada, yang terus mendengarkan siaran pemberitaan kasih karunia Allah ini. Biarlah semuanya senantiasa kami memberikan diri kami dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan tubuh kami yang telah ditebus lunas oleh darah Kristus, untuk semata-mata memuliakan Allah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Besok kita akan berkumpul bersama. Kita akan beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, salam kudus buat kita Bapak Ibu Saudara. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk melanjutkan acara kita. Terima kasih. Ya, shalom.